Unjuk rasa ratusan petani dan aktivis di Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan ini berlangsung ricuh. Massa yang kesal memaksa masuk ke dalam kantor bupati dengan mendobrak pintu pagar besi. Tak hanya membuka pintu gerbang, massa juga mencopot pintu pagar hingga suasana memanas antara petugas dengan pendemo. Dalam aksinya, pengunjuk rasa menolak penggusuran lahan yang dilakukan oleh PT PN 14 di 5 desa dan kelurahan di Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan. Di hadapan massa, Wakil Ketua DPRD Sulawesi Selatan meminta pihak terkait untuk membentuk tim penyelesaian. Harus diinventarisasi dan diukur dan dibentuk tim oleh pemerintah Kabupaten Nrekang bersama BPN, bersama PTPN sebelum PTPN bekerja. Sebelumnya, ribuan petani yang berada di Kecamatan Maiwa, Nrekang yang menggarap lahan digusur oleh PT PN 14 sejak tahun 2016 dan kehilangan tempat tinggal. Massa mengancam akan berunjuk rasa dengan jumlah lebih besar jika tuntutannya tidak diperhatikan oleh pihak terkait. Selamat malam, apa kabar pemirsa? Informasi ricuh menolak penggusuran lahan di Nrekang tadi menjadi pembuka jumpa kita di iNews Prime. Kami juga akan hadirkan perkembangan unjuk rasa buruh di berbagai daerah yang menuntut kejelasan jaminan hari tua. Saya Abraham Silabani. Mama di berbagai daerah menyerbu operasi minyak goreng murah. Setiap pembeli hanya dibatasi 2 liter. Puluhan emak-emak ini rela berdesakan demi membeli minyak goreng murah di salah satu swalayan di Bojonegoro, Jawa Timur. Meski sudah antri sejak pagi, tidak semua pembeli kebagian minyak goreng yang sudah dijual dengan harga Rp14.000 per liter tersebut. Di bawah masih ada. Sesaat setelah dibuka, rak-rak langsung ludes tak bersisa. Antrian dan perburuan minyak goreng masih terjadi di Bojonegoro lantaran sejumlah pasar tradisional masih menjual dengan harga di atas Rp20.000 per liter. Perburuan minyak goreng murah juga terjadi di Madiun, Jawa Timur. Ratusan warga rela antri panjang lantaran masih langkanya minyak goreng di wilayah mereka. Dalam kesempatan ini, warga dapat membeli minyak goreng seharga Rp12.000 per liter dengan bermodalkan fotokopi KTP. Antri apa ini? Minyak goreng. Oh, harganya berapa Bu di sini? Insya Allah 2 liter 25. Katanya satu KTP dapatnya 2 liter. So, kalau di pasaran gimana sih minyak gorengnya? Langka supermarket pun tidak ada. Sulit Bu ya? Sulit, sudah berapa minggu sulit. Pada operasi pasar minyak goreng murah ini, panitia menyediakan 4.000 liter minyak goreng untuk 2.000 warga di wilayah Madiun. Unjuk rasa buruh menolak Permenaker nomor 2 tahun 2022 digelar buruh di depan kantor Kementerian Tenaga Kerja di Jakarta. Selain di Jakarta, unjuk rasa juga digelar buruh di Surabaya dan Makassar. Di luar maupun yang masih tercerai-berai di bawah gorong-gorong. Buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia berunjuk rasa di depan gedung Kementerian Tenaga Kerja. Aksi ini digelar untuk menuntut pemerintah segera mencabut Permenaker nomor 2 tahun 2022 yang mengatur tentang tata cara dan syarat pencairan jaminan hari tua. Buruh meminta agar pemerintah dapat bijak dalam membuat peraturan jaminan hari tua. Pada hari ini kami melakukan aksi serempak di seluruh Indonesia, termasuk di Bandung, Semarang, Jawa Barat, Banten, Surabaya, Batam, Makassar, Banjarmasin, Aceh, dan daerah-daerah industri lainnya. Terkait kegaduhan mengenai peraturan jaminan hari tua, Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah angkat bicara.
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa tersebut meminta agar publik cermat dalam melihat setiap kebijakan. Semua peserta, baik yang masih bekerja atau yang mengalami PHK atau mengundurkan diri, maupun peserta yang usia pensiunnya di bawah 56 tahun, maka sebagian manfaat JHT tetap dapat dilakukan klaim sebelum yang bersangkutan berusia 56 tahun dengan syarat mempunyai masa kepesertaan dalam program JHT minimal 10 tahun. Klaim yang dapat diajukan maksimal 30% dari manfaat JHT dengan tujuan akan digunakan untuk kepemilikan rumah atau maksimal 10% dari JHT digunakan untuk keperluan lainnya. Aksi menolak peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2022 digelar ratusan buruh di depan gedung DPRD Jawa Timur. Sambil membentangkan spanduk, massa yang tergabung dari sejumlah elemen buruh ini berorasi meminta peraturan Menteri Tenaga Kerja untuk segera dicabut. Indonesia tidak hanya di Jakarta, Indonesia tidak hanya Menteri Tenaga Kerja, tapi Indonesia adalah seluruh rakyat Indonesia, termasuk buruh-buruh Jawa Timur, buruh Jawa Tengah, buruh Sumatera, buruh Kalimantan, ataupun buruh-buruh yang ada di Indonesia. Jaminan Hari Tua ini adalah salah satu harapan bagi kaum buruh untuk dapat menyambung hidup. Selain di Surabaya, Jawa Timur, unjuk rasa menolak Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 juga digelar sejumlah elemen buruh di Makassar, Sulawesi Selatan. Sambil membentangkan spanduk, massa berorasi di depan kantor BPJS Ketenagakerjaan di Jalan Urip Sumoharjo, Makassar. Buruh menilai kebijakan baru Menteri Tenaga Kerja terkait pencairan JHT di usia 56 tahun dianggap menyulitkan ekonomi para buruh. Usai menyampaikan aspirasinya, satu persatu buruh membubarkan diri dengan tertib. Jaksa penuntut umum sakit, sidang lanjutan kasus Jering ditunda. Tuntutan kasus Jering akan kembali digelar Jumat lusa. Sidang lanjutan atas terdakwa musisi Jering ditunda. Sidang ditunda lantaran salah satu jaksa penuntut umum sedang sakit. Lebih lanjut, pihak JPU meminta tambahan waktu dan akan menyiapkan tuntutan untuk terdakwa kasus pengancaman Jering Jumat lusa. Tadi sidang lebih kepada menyesuaikan lagi penjadwalan sidang, sehingga pembacaan tuntutan akan dibacakan hari Jumat tanggal 18 Februari jam 10, dan kemudian kami dari penasihat hukum dan terdakwa itu diberikan kesempatan mengajukan pembelaan atau pledoi pada hari Selasa depan. Dan setelah itu hari Rabu berikutnya jaksa diberikan kesempatan untuk melakukan replik tanggapan terhadap pledoi kami, dan mungkin langsung duplik karena setelah itu Kamisnya akan putusan. Jadi ini adalah masa-masa yang cukup menentukan minggu-minggu ini. Dalam sidang sebelumnya, kasus Jering telah memasuki babak pemeriksaan saksi dari terlapor. Dalam kesempatan itu, saksi hadir memberikan keterangan yang sedianya meringankan terdakwa Jering. Terkait berbagai kasus yang menimpanya, Jering mengaku jera dan meminta maaf kepada sang istri. Ya, saya minta maaf sebesar-besarnya kepada istri saya, Madam Flaminora, karena saya sudah membuat hidupnya susah. Dari awal menikah sampai sekarang belum sempat menikmati yang namanya benar-benar honeymoon, udah keburu pandemi, mau bikin program bayi tabung keburu ketangkep. Ya gimana lagi, tapi semoga ini yang terakhir. Dan ya saya ingin menekankan, jadi istri saya itu bukannya dia tidak bisa ngasih tahu suami ya, kan mungkin ada beberapa pihak yang anggap Nora itu tipe-tipe istri yang cuek, nggak peduli sama suami, masa bodoh dengan suaminya. Justru sebaliknya, kami tuh sering banget di rumah tuh bertikai tentang kebiasaan saya ribut di medsos itu, dia nggak suka itu. Sidang Jering akan kembali bergulir Jumat mendatang dengan agenda tuntutan, dan Kamis pekan depan sedianya menjadi penentu dengan pembacaan tuntutan. Influencer dan juga Crazy Rich Medan Indra Kents mangkir dari pemeriksaan terkait penipuan investasi. Indra Kents dikabarkan tengah berobat ke Turki. Crazy Rich Medan Indra Kesuma atau Indra Kents mangkir dari pemeriksaan kasus dugaan penipuan berkedok trading binary option, aplikasi binomo yang disebut judi online.
Ini karena kedua kalinya Indra Kents mangkir dalam pemeriksaan kepolisian. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara akan melakukan pemanggilan ketiga Indra Kents pada pekan depan untuk klarifikasi. Kita mendalami saat ini ada satu laporan yang kita terima, kerugiannya sekitar 45 juta. Sebelumnya di TV Deksus Baris Krim Polri melayangkan panggilan resmi terhadap Indra Kents yang menjadi terlapor di kasus investasi bodong aplikasi Binomo. Indra Kents diperiksa pada Jumat lalu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Seorang remaja kelas 2 SMA di Bekasi, Jawa Barat tewas dikeroyok massa usai diteriaki begal. Orang tua korban berharap polisi segera bertindak untuk menangkap para pelaku yang menganiaya anaknya. Dituduh melakukan begal, seorang remaja di Bekasi, Jawa Barat menjadi bulan-bulanan warga hingga tewas. Pria yang baru kelas 2 SMA ini dituduh membegal motor warga yang sedang melintas di Jalan Raya Tanjung Baru, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Ketua RW setempat pun sempat datang ke lokasi untuk mengamankan korban, namun tidak berhasil karena banyak warga yang menghakimi. Remaja bernama Muhammad Rafli Ramadan sempat dilarikan ke Rumah Sakit Keramat Jati, namun dalam perjalanan nyawa tidak tertolong akibat luka-luka yang dialaminya cukup berat. Setelah itu lah dipukulin juga tuh, udah saya halang-halangin, ternyata nggak kuat. Saya telepon Abi Maspol kebetulan lagi sakit. Saya telepon lagi, laporan ke Babinsa, baru tuh Babinsa datang. Ternyata anak itu udah dibawa kemari tuh di sini. Nah, dipukulin warga juga. Tadinya mau dihalangin sama saya. Sementara orang tua Rafli Ramadan tidak menyangka anak pertamanya harus tewas secara tragis dihakimi massa karena dituduh melakukan pembegalan. Tiba-tiba saya dapat kabar tengah malam anak saya sudah digebukin sama massa. Pokoknya saya minta keluarga minta keadilan aja. Keadilan harus ditegakkan. Itu aja yang saya minta. Kepada orang tuanya, Muhammad Rafli pamit untuk menghadiri acara resepsi pernikahan kawannya bersama teman dekat wanitanya. Orang tua korban mendapat kabar anaknya dihakimi warga dari media sosial. Orang tua korban meminta para pelaku yang menghakimi anaknya segera ditangkap dan dihukum seberat-beratnya. Bangunan ruko yang sedang dibangun di Goa, Sulawesi Selatan roboh menimpa 5 pekerja. Evakuasi pekerja berjalan dramatis. Kunci auto. Mana kunci mobil kan? Video amatir warga ini merekam detik-detik sesaat setelah bangunan ruko berlantai 2 yang dikerjakan di Jalan Poros Malino, Kelurahan Bontomanai, Kecamatan Bontomaranu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan roboh hingga menimpa 5 orang pekerja yang berada di bawahnya. Para pekerja berusaha menyelamatkan dan mengevakuasi rekannya yang berada di bawah bangunan ke tempat yang lebih aman. Diduga lantai 2 ruko yang masih dalam tahap pengecoran itu rubuh akibat tiang penyangga tak mampu menahan beban material bangunan. Melakukan olah TKP, kemudian membawa korban ini ke rumah sakit dan sudah ditangani medis. Polisi pun kini telah meminta keterangan para saksi untuk mengetahui penyebab robohnya lantai 2 bangunan. Seekor gajah melintas di jalan tol di Pekanbaru. Informasi tersebut adalah satu dari 5 hari ini. Tujuan Tanah Abang mengalami kecelakaan yaitu anjlok di kawasan Salimah Kancil di pas tikungan KRL rute Rangkas Bitung Tanah Abang anjlok tak jauh dari stasiun Parung Panjang siang tadi. Tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut, namun sejumlah jadwal KRL terlambat karena jalur digunakan bergantian. Penumpang yang mengejar waktu pun terpaksa berjalan kaki menuju stasiun terdekat untuk pindah kereta. Saat ini jadwal keberangkatan rute Rangkas Bitung Tanah Abang telah kembali normal. Seekor gajah liar berjenis kelamin jantan masuk jalan tol Pekanbaru Dumai. Gajah tersebut masuk tol dengan merusak tembok pembatas jalan. Dari rekaman CCTV, gajah berjenis kelamin jantan ini berjalan di tepi tol dan kemudian menyeberangi jalan tol.
para pengemudi truk dan mobil sempat memberhentikan laju kendaraannya dan memberikan jalan gajah liar tersebut melintas. Menurut keterangan Balai Konservasi Alam Riau, gajah tersebut melintas di jalan tol karena terowongan yang biasa mereka lalui tergenang banjir setelah diguyur hujan. Gajah liar tunggal biasa memilih lintasan pintas untuk kembali ke habitatnya di Suaka Margasatwa Balai Raja. Sebuah mobil dan motor yang terparkir di Pasar Ikan Wonomulyo, Polewali Mandar ludes terbakar. Kebakaran ini sempat membuat warga dan pedagang pasar panik. Diduga kebakaran terjadi akibat konsleting listrik yang kemudian menyambar ke jerigen yang disimpan di dalam mobil. Tidak ada korban jiwa dalam insiden lantaran pengemudi mobil berhasil menyelamatkan diri. Kasus ini kini dalam penanganan kepolisian setempat dengan memeriksa saksi dan tempat kejadian perkara. Apalagi ini itu udah ada itu masa apa ya bang ini? Ya jangan ngomong gitu lah, biasa aja. Penting aja lah. Inilah aksi pungutan liar yang terjadi di wilayah Sunggal, Sumatera Utara. Tidak hanya sekali, pemerasan ini sering terjadi dengan modus dan pelaku yang berbeda. Setelah video tersebut viral dan menuai kecaman, aparat langsung bergerak dan meringkus pelaku. Saat diciduk, pelaku sempat melawan. Kini pelaku terancam hukuman 9 tahun penjara atas kasus pengancaman dengan kekerasan. Warga Bondowoso, Jawa Timur dihebohkan dengan ular piton di permukiman mereka. Penangkapan ini melibatkan petugas BPBD dan damkar setempat. Proses evakuasi ini pun menyita perhatian warga yang ingin melihat langsung ular piton tersebut. Setelah menghabiskan waktu hampir 1 jam, petugas gabungan akhirnya berhasil mengevakuasi reptil sepanjang 3 meter tersebut. Pengadaan tender SMS 11 Komisi Anti Rasuah KPK hampir menyentuh angka 1 miliar. Informasinya kami hadirkan saat lagi di News Prime.